Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Kutukan Seribu Lelembut. Sedikit informasi tentang cerita Kutukan Seribu Lelembut ini merupakan kolaborasi dari 3 penulis, yaitu QWERTY Pink, Restu Wiratmaja, dan Dioseta. Cerita ini terbagi menjadi 3 sudut pandang yang berbeda, yaitu Gama dan Budi dari QWERTY Pink, Raden Muda dan Raden Angkoro dari Restu Wiratmaja, serta Danan dan Cahyo dari Dioseta. Meskipun mereka memiliki musuh dan permasalahan yang berbeda, nantinya mereka akan dipertemukan di satu tempat yang mengharuskan mereka bertarung bersama melawan sosok terkutuk yang kembali bangkit. Jadi, Kang Selamat sarankan untuk teman-teman semua menyimak cerita ini satu persatu agar dapat memahami alur cerita dan tokoh yang ada di dalamnya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Kutukan Seribu Lelembut. Si pengurang dewa dan saya tetap Sebuah pusaka yang dapat menyegel atau mengikat sukma seseorang. Hal itu didengar jelas oleh Budi dan Cahyo, membuat Gama membenarkan setelah menyaksikan langsung bagaimana pusaka itu dapat mengalahkan Baron dengan kekuatannya. Ia masih percaya bahwa pusaka itu harus berada di tangan yang tepat, dan beruntungnya Kimpul setelah dibawa oleh Kliwon dapat berada di pihak Gama, Budi, dan Danan Cahyo. "Ayo kita pergi," ucap Danan agar segera pergi dari tempat ini. Begitu juga dengan Gama yang baru saja akan melangkah, tiba-tiba tubuhnya seperti ada yang menahan. "Siapa kau?" teriak Budi. Sama halnya dengan Gama, tubuhnya seperti terkunci tidak bisa bergerak. Hal yang sama juga langsung dirasakan oleh Cahyo. "Lumpuh raga, Gam. Tidak mungkin. Seharusnya aku sudah mempelajari ilmu itu, Bud. Tidak begini jadinya." Gama semakin kebingungan. Ia tidak bisa menggerakkan tangannya untuk memberi perintah pada Mayong Hideng sekalipun dan membunyikan gelang giginya. Dari salah satu pohon berdiri seseorang lagi yang mengenakan topeng hitam, dan kali ini tidak hanya sebelah. Ia menggunakan topeng hitam yang utuh, tidak seperti Baronnya setengahnya. "Sial, itu Keling." "Siapa dia?" "Tuan dari Baron, tangan kanan Raden Sengkundi yang mengincarku. Ilmu waringan sukma yang ia miliki mengikat sukma kita hingga tidak bisa bergerak." Dana dan Budi hanya mengangguk mendengar penjelasan Kimpul yang berarti memberikan pertanda lainnya bahwa kutukan itu masih ada yang menghendakinya. "Belum selesai, Gam. Aku akan menghabisi kalian nanti." Sosok yang disebut oleh Kimpul bernama Keling itu dengan cepat masuk ke dalam goa di mana jasad Baron berada. Tujuannya untuk mengambil topeng sebelah yang digunakan Baron sebelumnya. "Raden Rahardian, sang Raden muda pengecut yang bersembunyi dari desa ke desa." Ucapan Kimpul membuat Gama dan Budi langsung memahami bahwa darah murni adalah untuk hal itu, membuat kesimpulan cepat, walau tubuh mereka bisa bergerak sekalipun. "Aku tidak lagi dapat menarik ilmu ajian pecah sukma dari tubuh Baron. Pasti ini ulah pusakamu. Bukan urusanmu. Memang bukan, karena sekarang kau akan mati bersama mereka." "Jangan!" teriak Cahyo berusaha mengamuk. Begitu juga dengan Budi yang terus berusaha bergerak, namun kekuatan hutan ini memperkuat ajian waringin sukma yang dimiliki Keling. "Danan." Belum sempat melukai Kimpul, tiba-tiba sebuah keris muncul dari tanah bersama seseorang yang menggenggamnya. "Itu roh Danan." Sebuah goresan terbentuk dari tubuh Keling dan membuat kami terlepas dari ilmunya, membuat Gama tidak percaya dengan cara yang diambil Danan dengan Mayong Hideng yang kini semakin ingin berontak menghabisi Keling. "Kalau hutan ini memperkuat ajian sukma kalian, seharusnya hutan ini juga memperkuat ajian rogo sukmaku. Danan seharusnya tidak sendirian.
Keling menatap kami semua dan melompat mundur. Ia seperti sudah tahu bahwa mereka berlima bukanlah lawan yang akan ia hadapi sekarang. Dengar Raden Muda, kau tidak akan bisa selamat dari tuanku Raden Sengkuni. Akan ada waktunya kita akan berhadapan lagi, dan saat itu akan kupastikan setiap bagian tubuhmu akan terpisah dengan begitu menyakitkan. Raden Sengkuni, nama itu harus aku ingat. Petaka ini ulahnya. Dengan cepat Kimpul maju dengan tatapan penuh keyakinan. Gama menahan budi yang akan bergerak, juga menunggu waktu yang tepat untuk Meong Hideng kembali berubah wujudnya. Pengawal rohku menjadi kenyataan. Mereka semua adalah pendekar yang diramalkan untuk menghabisi kekejaman Raden Sengkuni dan anak-anaknya. Buat apa aku takut dengan ancamanmu? Gama yang kaget dengan ucapan Kimpul membuatnya langsung sadar bahwa memang masalah ini melibatkan keselamatan banyak nyawa, bukan hanya murni seorang diri. Ia langsung menepuk pundak Kimpul, memberinya semangat dan keyakinan penuh bahwa akan ada yang melindungi. Sementara Keling memutuskan untuk menghilang kembali bersama kegelapan malam. Sepertinya pertarungan ini baru permulaan. Gama mengangguk setuju dengan ucapan Danan bahwa akan ada pertarungan jauh lebih mengerikan dan sosok Keling yang pasti akan membawa bala bencana lainnya. Sekarang sebaiknya kita keluar dari hutan ini dan mencari tempat nyaman untuk Mas Kimpul atau Raden Rahardian sang Raden Muda ini untuk menceritakan semuanya. Ada warung di ujung sana sebelum aku dan Budi masuk ke hutan. Penjaganya kakek tua yang sepertinya sudah hafal dengan tempat ini juga, Nan. Bahkan dia menyangka bahwa aku dan Budi akan mati dan tidak bisa kembali. Desiran angin dengan udara yang dingin perlahan menarik awan gelap nan pekat untuk segera berakhir sesuai kodratnya. Pepohonan yang menjulang tinggi dengan dedaunan rindang beserta semak belukarnya telah menjadi saksi bisu, manakala sebuah bebatuan besar tempat persembunyian lelaki bertopeng yang menutupi wajah sebelahnya hancur lebur, beserta nyawanya yang melayang. Kesetiaan Baron kepada Raden Sengkuni setelah menjalankan tugas menebar jenges dan mencari makan sebuah darah perempuan untuk kutukan yang berakhir sia-sia. Walaupun itu adalah cara mengabdi yang menurutnya paling mulia ketika harus mendatangkan malapetaka dan bala bencana yang hinggap di beberapa kampung akibat ulahnya untuk sebuah kekuasaan yang diperebutkan dari keluarga Ningrat. Darah-darah yang berceceran serta kepala-kepala yang terpisah dari tubuh jelmaan dari kekuatan pecah sukma Baron adalah awal dari pertarungan. Ketika hadir di akhir pertarungan, lelaki bertopeng hitam menutupi seluruh wajahnya dengan ajian Waringin Sukmo yang mempunyai tujuan lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Tahan kamu, tidak akan lama lagi kita sampai. Budi terus memapah tubuh Gama. Leweng Rawa Sukmo dengan rumput hijaunya itu kini menampakkan jejak langkah 5 orang yang sedang berjalan kembali ke arah barat untuk menuju sebuah warung, tempat di mana sebelumnya Gama dan Budi mendapatkan petunjuk dari seorang lelaki tua yang Budi panggil dengan sebutan Mbah Jajang. Di depan sedikit lagi. Budi memberikan informasi yang ditunggu Danan, Cahyo, dan Kimpul akan tempat tujuannya itu. Untuk Budi, leweng bukanlah tempat yang asing. Ia dapat menghafal betul jalan ketika masuk dan mempermudahnya ketika ingin keluar dengan segala ingatannya. Terlebih sekarang bersama Cahyo membuatnya cukup sedikit tenang karena tidak mungkin salah mengambil jalan. Juga dapat melindungi semuanya dari serangan susulan. Danan, Cahyo, dan Kimpul hanya mengangguk perlahan. Semuanya berjalan dengan sisa tenaga yang mereka miliki, walau dari dalam benak mereka menyadari bahwa kematian Baron adalah bagian awal dan sudah menanti musuh jauh lebih berbahaya. Agar tujuan mereka masing-masing dapat terselesaikan dengan cara saling membantu dan melindungi. Tak terasa waktu yang berputar sebagaimana mestinya perjalanan keluar dari Leweng Rawa Sukmo berjalan cepat. Dengan semakin terasanya udara dingin menusuk kulit bersama sinar mentari pagi yang mulai hadir dari arah timur. Di sana terlihat semakin jelas warung Mbah Jajang dan kembali tergambar keadaan murni yang sedang dijaga oleh Ki Dudui dan Mang Idim. Namun ia harus menyusun terlebih dahulu dari mana semua kutukan itu berasal agar mendapat benang merah yang utuh selain menghentikannya secepat mungkin.
Sejak malam datang sampai pagi tiba, lelaki tua pemilik warung ala kadarnya dan satu-satunya yang jauh dari kampung itu tidak pernah lagi beristirahat dengan tenang. Sudah beberapa kali Bah Jajang membuka gorden lusuh yang menutupi jendela ala kadarnya. Jendela yang berada tepat di belakang warungnya menghadap ke arah leweng. Belum kembali juga sampai pagi. Apa mereka berdua akan bernasib sama? Mati di dalam lawang Rawa Sukmo seperti yang sudah-sudah. Pandangan mata Bah Jajang bergeser perlahan ke arah timur tepat ketika sinar mentari pagi baru saja hadir, dengan embun-embun yang baru saja menetas di sekitar tanaman di belakang warungnya. Baru saja ia akan membuka seluruh gorden lusuhnya dari kejauhan, kini terlihat 5 orang manusia sedang berjalan dari jalan kecil setapak. Seketika membuat kulit dahinya mengkerut. Selamat. Mereka selamat. Mereka seperti tahu sesuatu hingga kembali ke warung ini. Terlebih lelaki berambut gondrong dan temannya itu pasti yang membawanya. Bah Jajang tidak langsung bergegas dengan kulit dahinya yang terus mengkerut. Ia masih mematung melihat ke arah mereka berlima dengan lelaki gondrong yang sedang mengambil air di sebuah pancuran bambu. Kepalanya hanya menggeleng beberapa kali. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu teramat penting dalam pikirannya. Namun ketika mereka berlima sudah terlihat segar setelah minum air, Bah Jajang langsung menganggukkan kepalanya bersamaan dengan suara teko berbunyi, memberi pertanda untuk air yang sedang ia masak di atas tungku. Bah Jajang sudah memperkirakan kedatangan mereka berlima yang akan segera sampai, apalagi ia baru pertama kali melihat 3 orang baru itu. Dengan cepat ia langsung menyiapkan beberapa makanan ala kadarnya, termasuk singkong rebus yang baru saja matang dan air panas untuk menyeduh kopi. Bah Jajang terus mempertimbangkan isi dalam pikirannya untuk segera mengambil keputusan teramat penting dalam hidupnya setelah memberitahu Gama dan Budi sebuah jalan menuju lawang Rawa Sukmo. Matahari pagi sudah perlahan meninggi menyorot tepat ke arah warung yang sebelumnya menjadi pertanda Gama dan Budi mendapatkan petunjuk dari Ki Dudui. Dan kini mereka berlima sudah sampai di depan warung. Danan Cahyo seperti sudah tidak asing dengan warung ala kadarnya itu, walaupun ada hal yang menarik perhatian mereka berdua. Begitu juga dengan Kimpul berusaha mengatur napasnya yang sudah ngos-ngosan sedari tadi. Gama sudah menganggukkan kepalanya terlebih dahulu ke arah Budi untuk memberi pertanda agar tidak terlebih dahulu membuat Bah Jajang curiga. Apalagi ia masih ingat pada ulah Budi yang menyebut namanya dengan tiba-tiba sore kemarin. Setelah Gama mengucapkan salam berkali-kali, salam itu langsung dijawab oleh suara Bah Jajang dari dalam warung. Bah Jajang, kopi 5 ya. Bah Jajang langsung berjalan tergesa-gesa untuk mendekat pada suara Gama. Ia mencoba menutupi wajah herannya dan bersikap biasa saja pada penglihatannya ke arah mereka berlima. Semuanya dalam kondisi hanya terlihat capek, seperti tidak terjadi sesuatu yang berarti dari dalam lawang Rawa Sukmo. Masnya masuk hutan berdua, kok baliknya berlima. Alhamdulillah Bah, dapat teman di hutan. Tenang Bah, manusia semua kok. Danan mencoba mencairkan suasana. Sama dengan Gama, ia merasa Bah Jajang masih terlihat tidak percaya setelah memperhatikan mereka semua. Yang 4 manusia, tapi yang satunya kayaknya sih setengah-setengah. Budi langsung menyadari maksud iseng ucapan Cahyo yang langsung membalasnya dengan tatapan penuh ancaman. Setengah apa? Setengah sendok saja gulanya Bah, jangan manis-manis. Jangan galak-galak Mang, nanti susah dapat jodoh. Gama langsung menahan senyumannya sekuat tenaga. Berbeda dengan Danan yang langsung tertawa mendengar ucapan Cahyo pada Budi, apalagi dengan cara pertemanan mereka berdua. Namun Kimpul masih terheran-heran dan tidak jarang hanya menggelengkan kepalanya saja. Biji salak Mang Budi? Danan menawarkan dan menunjukkan beberapa biji cukup besar hasil mengunyah beberapa salak sejak tadi. Hal itu langsung membuat Gama mengerti dengan tawaran Danan kepada Budi, membuat ia kembali menahan tawanya karena sudah lama sekali tidak ada yang berani membuat iseng kepada Budi kecuali Cahyo seorang diri. Budi yang memahami maksud Danan menerimanya dengan senyuman dan melemparnya keluar warung beberapa kali, membuat Cahyo sampai kewalahan dan tertawa. Waduh Mama Gondrong,
Budi langsung bergegas dari duduknya sambil membawa rokoknya keluar warung di mana Cahyo berada. Apalagi setelah ia melihat ke arah Gama. Dijawab oleh anggukan kecil membuat Budi paham dan memberi waktu kepada Gama, Danan dan Kimpul untuk bercerita. Terik sinar matahari yang semakin meninggi memancarkan sinarnya itu masuk pada lubang bilik warung dan beberapa jendela yang sudah Mbah Jajang buka sejak tadi. Gama masih memperhatikan ke arah pria muda, pria yang sepertinya berbeda asalnya dengan Gama maupun Danan. Karena terlihat dari perawakannya sangat terawat sekali, berbalik jauh dengan Budi dan Cahyo. Dari raut wajahnya, Gama menyangka bahwa pria itu menyimpan banyak rahasia dari mana ia berasal. Dan hal yang sama juga sedang Danan rasakan, apalagi dari pertarungan semalam dan cara menghabisi Baron dengan pusakanya itu jelas menarik perhatian mereka berdua terhadap pria yang sedang duduk di hadapannya saat ini. Mas Kimpul, benar namanya? Gama bertanya berusaha meyakinkan kembali karena sejak dalam perjalanan tidak ada obrolan berarti. Semuanya menjaga keadaan tubuh masing-masing berbeda setelah sampai di warung Mbah Jajang. Benar. Tapi dengan kondisi sekarang, sepertinya tidak ada gunanya lagi untuk menyembunyikan identitas saya. Seperti yang kalian dengar dari Baron dan Keleng, saya merupakan salah satu keturunan dari Terah Argoyo dan dikenal dengan nama Raden Rahardian. Nama Kimpul adalah nama yang saya pilih untuk bersembunyi dari Raden Sengkuni dan anak buahnya. Penjelasan Kimpul membuat Gama fokus mendengarkannya, terlebih kutukan yang sudah dikirimkan kepada kampung Tegal Surup di mana Murni sedang menderita. Kini semakin jelas, begitu juga dengan Danan memperhatikan apa yang keluar dari mulut Kimpul, sementara Budi dan Cahyo sudah duduk berdua di luar dengan damai dan sedang membicarakan sesuatu sambil terus kedua mulut orang itu tidak berhenti mengunyah. Dengan perlahan dan memberanikan diri karena berada di pihak yang tepat dan mempunyai tujuan yang sama, Kimpul bercerita bahwa ia memiliki sebuah kelebihan yang menjadi incaran bahkan tujuan utama Raden Sengkuni, yaitu sebuah ilmu yang mempunyai nama Pangawruhan, di mana seharusnya ia bisa mendapatkan penglihatan dan petunjuk yang jelas dari masa depan. Untuk saat ini, Kimpul belum sama sekali menguasai Pangawruhan sepenuhnya, namun bila Raden Sengkuni bisa merebutnya dan berhasil jatuh di tangannya, ia akan menjadi yang terkuat di antara Terah Ningrat. Kimpul melarikan diri dari desa ke desa dan bersembunyi di Siti Pangaliran. Sementara sambil mencari keberadaan Kimpul, Raden Sengkuni menguatkan pasukannya dan mencari tumbal dari desa-desa yang Kimpul singgahi, termasuk makanan wajib sang Raden. Apa Kimpul pernah datang ke kampung Tegal Surup? Tepatnya Walungan Luwi Kolot dan Astana Jengking. Bayangkan saja. Ucapan Kimpul menganggukkan kepalanya berkali-kali, seketika membuat Gama dan Danan semakin terdiam menunggu lanjutan cerita Kimpul yang mereka berdua rasakan sudah tidak ada lagi yang Kimpul tutup-tutupi. Dengan kekuatan sekarang dan kemampuan membaca apa yang musuhnya lakukan beberapa saat ke depan, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Ia akan menguasai tahta tunggal seorang diri. Ucapan Kimpul langsung membuat Gama hanya mengangguk dan berusaha memahami kenapa keadaan Murni bisa sampai mengenaskan. Terlebih darah Murni adalah makanan untuk Raden Sengkuni. Dari arah dapur warung, Mbah Jajang terus mengaduk kopi untuk mereka berlima. Setelah dirasa cukup, ia langsung mengantarkannya ke arah Gama, Danan, dan Kimpul. Walau seharusnya tidak dengan waktu yang cukup lama saat Mbah Jajang membuatnya, apalagi firasatnya sebelum mereka berlima sampai ke warung, seolah perlahan akan membuat bukti atas sesuatu yang sedang Mbah Jajang pikirkan. Mendaratnya gelas kopi panas dan makanan di atas meja membuat pembicaraan Gama, Danan, dan Kimpul seketika terhenti. Mangga diminum. Gama dan Kimpul langsung menyantap suguhan dari Mbah Jajang. Begitu juga dengan Cahyo dan Budi yang begitu senang dan berterima kasih atas singkong rebusnya. Mbah Jajang memangnya buka warung di sini ramai ya, Mbah? Danan tiba-tiba bertanya. Setelah sejenak kedatangannya ke warung, ia sudah memperhatikan dengan teliti tentang letak warung Mbah Jajang yang tidak jauh dari Lawang Rawa Sukmo yang sangat berbahaya dan cukup jauh dari desa. Ucapan Danan langsung mewakili rasa penasaran yang berada di benak Gama dan Kimpul. Terlebih Gama sudah merasakan hal itu sejak kedatangannya sore kemarin bersama Budi.
Rezeki mah sudah ada yang mengatur, Mas. Jawaban Mbah Jajang yang didengar Danan seperti bukannya diharapkannya. Hal itu hanya membuat Gama tersenyum. Ia tahu ada hal yang pasti Danan katakan. Ketika mulutnya kembali akan berucap, "Maksudnya Alas Roh Sukmo kan hutan berbahaya, Bah. Kenapa Mbah Jajang tetap membuka warung di sini?" Suara Danan yang terdengar jelas oleh cahaya di luar itu langsung memberinya pertanda, namun dengan cepat Danan memberikan lambaian tangan padanya agar tidak terlalu khawatir, dan hal itu juga dapat diterima oleh Gama dan Kimpul. Mbah Jajang langsung menatap Gama, Kimpul, bahkan Cahyo dan Budi yang berada di luar warung, seolah apa yang ditanyakan Danan mewakili mereka semua dan firasat Mbah Jajang sebelum kini menjadi kenyataan. Ya sudah, kalau kalian punya banyak waktu, Abah akan ceritakan. Ceritakan saja, Bah. Kami juga butuh istirahat cukup lama di warung Abah. Dengan perlahan Mbah Jajang kembali berdiri mengambil kopi miliknya, membuat mereka berlima mengenalkan nama agar semakin akrab dengan Mbah Jajang. Abah hanya tinggal sendiri di sini. Sudah tidak punya keluarga dan sudah benar-benar hidup sebatang kara. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Mbah Jajang sontak membuat mereka berlima terenyuh. Terutama Budi yang sudah curiga sejak kemarin sore karena tidak melihat siapapun selain Mbah Jajang di warung. Membuat Mbah Jajang dengan tatapan kosongnya memberanikan diri untuk bercerita walaupun Gama sudah memperhatikan bahwa ini adalah hal yang cukup berat untuk disampaikan. Mbah Jajang sudah tinggal di warung sejak masih muda dengan beberapa maksud dan tujuannya. Yang pertama, dia ingin mengawasi siapapun yang masuk ke leweng melalui jalur itu agar tidak celaka. Karena menurut Mbah Jajang saat memasuki leweng itu tanpa maksud dan tujuan jahat, seharusnya seseorang tidak akan celaka. Teramat sayang berjalannya waktu yang berputar, hari yang berganti sampai tahun yang terus melaju terasa cepat itu membuat banyak orang mengetahui keangkeran leweng itu. Mereka berlomba-lomba mencari punden yang menurut mereka bisa memberikan ilmu pesugihan, pengasihan, terlebih kesaktian. Orang-orang seperti itulah yang akan dikalut di sana. Akhirnya mereka akan tersesat kembali dengan linglung atau dimanfaatkan oleh penunggu hutan. Membuat Budi hanya menganggukkan kepalanya sambil terus menghisap rokoknya semakin dalam. Ia langsung teringat sebuah tempat di mana ia berasal, namun tempat yang diceritakan Mbah Jajang jauh lebih mengerikan karena terbuka lebar dengan segala marbahayanya. Kopi yang perlahan menyusut dari panasnya itu serta hari yang semakin cerah dengan angin dari arah leweng yang terasa sejuk berbalik ketika malam hari membawa rasa dingin dan kesesatan di dalamnya. Mengiringi perbincangan penting dengan Mbah Jajang, bahkan Gama merasakan bahwa masih banyak hal yang harus mereka semua ketahui dari Mbah Jajang. Apa-apa ini juru kunci? Bukan. Apa bukan orang sepenting itu juga? Mbah Jajang langsung meminum kopinya dengan perlahan. Ya seperti sudah sangat lama tidak berbicara panjang lebar dengan orang lain. Tidak cuma itu alasannya kan, Mbah? Ucapan Budi tidak hanya membuat Mbah Jajang kaget, melainkan Cahyo, Kimpul, Danan, dan Gama juga tidak menyangka dengan perkataan Budi yang sepertinya sangat penasaran terhadap cerita Mbah Jajang sedari tadi. Apalagi Budi bukanlah orang yang akan cepat puas jika rasa penasaran dalam dirinya belum terpuaskan. Terlebih ini menyangkut perjalanan mereka selanjutnya. Gama bahkan langsung memperhatikan ke arah Budi, membuat Budi langsung menundukkan kepalanya karena Gama tidak ingin Mbah Jajang tersinggung akan ucapan Budi. Benar, Nak Budi. Alasan utama saya berada di sini karena kisah dari leluhur saya. Mendengar kisah leluhur membuat Cahaya masuk kembali ke dalam warung melalui jendela yang terbuka lebar. Kalian pernah dengar tanah para pendekar? Ucapan Mbah Jajang membuat Gama dan Danan menggelengkan kepalanya, tapi tidak dengan Cahaya, Budi, dan Kimpul. Mereka seolah tertarik oleh ucapan Mbah Jajang. Tempat di mana pendekar terkuat berkumpul dan mempertaruhkan segalanya. Tempat mengerikan di mana berbagai ilmu berkumpul di satu tempat untuk saling diadu maupun diasah. Gama langsung mengerutkan dahinya cukup kaget dengan ucapan Budi dan Cahaya barusan. Tempat pusaka terkuat dipertontonkan dan harkat juga martabat dipertaruhkan.
Eyang pernah bercerita soal itu. Ditambah ucapan Kimpul yang terakhir membuat Gama semakin tertarik pada tempat tersebut, Tanah Para Pendekar. Nama itu Gama simpan baik-baik dalam ingatannya dan ada rasa tertarik yang kuat. Namun Cahyo langsung menjelaskan tempat itu mungkin saja tidak benar-benar ada. Ia hanya sempat mendengar mengenai nama tempat itu dari Kera Alaswana Marta Giridaru. Cahyo memang bukan dari sembarang tempat. Banyak yang mengaku datang ke Tanah Pendekar, namun tempat yang mereka tuju hanyalah tempat di mana para pendekar dikumpulkan tidak jelas. Lalu apa bedanya dengan yang dimaksud Bajajang, Kimpul? Maksud keberadaannya, Gam? Budi langsung menceritakan bahwa Tanah Para Pendekar adalah ranah pertarungan yang muncul karena satu maksud: penentuan pemilik pusaka, perebutan tahta, pewarisan ilmu keramat. Tanah Para Pendekar akan terbuka memanggil semua yang pantas terlibat dari berbagai alam. Dan tempat itu memberi sumber daya yang tidak masuk akal sama sekali. Gama awalnya akan menanyakan dari mana Budi mengetahui semuanya. Namun ia urungkan setelah kejadian ia mengetahui nama Bajajang. Juga tapak tilas Budi bersama Ki Dudi dan Mang Idim pasti memberikan alasan yang kuat untuk Gama. Walaupun begitu, para ahli bela diri yang mengetahui cerita ini menganggapnya hanya sebagai cerita legenda saja. Bajajang sepertinya cukup puas mendengar jawaban mereka bertiga dan kembali meletakkan gelas kopinya. Percayalah, Tanah Para Pendekar itu ada, dan saya adalah keturunan terakhir dari penduduk asli tempat itu. Mendengar pernyataan itu, Kimpul, Cahyo, dan Budi memandang serius pada Bajajang. Raut wajah mereka seolah tidak percaya. Begitu juga dengan Gama dan Danan semakin penasaran dengan penjelasan dari Bajajang. Jangan bercanda. Budi kesal karena menganggap ucapan Bajajang sebagai omong kosong belaka. Bud, spontan Gama langsung menepuk pundak Budi sebagai pertanda untuk terlebih dahulu mendengarkan Bajajang berbicara. Budi langsung menundukkan kepalanya walau ia harus menahan rasa tidak percaya dan tidak ingin bahwa cerita itu akan berubah kenyataan. Reruntuhan Astana Giridayang. Ucapan Bajajang perlahan jauh lebih serius dari sebelumnya, seketika membuat mereka berlima terdiam. Reruntuhan yang baru saja muncul dari longsor yang menenggelamkan desa. Di sanalah tempatnya. Menurut Bajajang, dulu bangunan besar yang menyerupai candi itu adalah desa leluhurnya berada. Tempat di mana berbagai pendekar hadir dari berbagai penjuru tanah Jawa untuk mendapatkan berbagai hal. Tidak hanya kemenangan semata, bahkan kekalahan pun adalah sesuatu yang dicari di tempat itu. Kadang yang dibutuhkan oleh yang terkuat adalah seseorang yang bisa mengalahkannya. Penjelasan Bajajang semakin membuat mereka berlima semakin tidak sabar untuk mengetahui selanjutnya, apalagi itu berkaitan dengan tanah leluhur Bajajang. Sayangnya tidak semua yang datang memiliki maksud yang baik. Banyak yang datang dengan maksud buruk dan Tanah Para Pendekar tidak melarang itu. Bajajang menambahkan ada satu masa di mana salah satu faksi berhasil menguasai ilmu yang tidak dapat ditandingi oleh pendekar lainnya. Mereka hampir menguasai tahta dan mempersiapkan ritual untuk mendapatkan kekuatan dari Tanah Para Pendekar. Namun maksud mereka jauh dari hal baik. Semua hal keji mereka lakukan untuk mendapatkan ilmu yang mereka gunakan untuk mengalahkan pendekar lainnya. Bahkan mereka tidak segan membawa anak atau istri dari musuhnya untuk mengancam dan menghabisi lawannya. Yang saya tidak pernah lupa nama besar yang dibawa di belakang nama orang-orang itu. Siapa, Bah? Apa ada hubungannya dengan Traningrat? Entahlah, tapi pemimpin dan petinggi mereka memegang nama Paku Jagar. Paku Jagar. Gama semakin penasaran, namun ketika melihat ke arah Danan yang sedang menoleh ke arah Cahyo, Gama meyakini mereka tahu akan hal itu. Apa yang terjadi dengan mereka, Bah? Bajajang menceritakan bahkan sebelum mereka sempat melakukan ritual, para pendekar menghadang pendekar Paku Jagar itu dan menentangnya menguasai ilmu tersebut.
Pertempuran besar terjadi di desa Bajajang, sebuah pertempuran yang terjadi selama 3 hari 3 malam tanpa terputus. Pertarungan itu melepaskan berbagai ilmu hingga menggetarkan gunung, seolah enggan menentukan pemenang di antara kedua pihak. Semua getaran dari pertarungan itu merobohkan bebatuan gunung dan menghancurkan astana Giridanyang dan menimbunnya dalam longsor yang begitu dalam. Pertarungan itu terhenti dengan tanpa diketahui berapa pendekar yang selamat dan berapa pendekar yang mati. Warga desa yang selamat hanya hitungan jari, dan mereka sepakat untuk menyimpan baik-baik rahasia tentang astana Giridanyang. Nama-nama yang keluar dari mulut Bajajang membuat Gama kembali mengingatnya, karena ia yakin bahwa itu bagian dari benang merah kejadian masa lalu yang mengantarkannya sampai saat ini. Memangnya apa yang terjadi kalau sampai mereka mendapatkan kekuatan dari astana Giridanyang? Ilmu yang mungkin bisa membuat penggunanya menghancurkan sebuah kerajaan dengan seorang diri. Apa itu tidak berlebihan, Bah? Tidak, itu tidak berlebihan. Itu yang sedang diincar Raden Sengguni. Mendengar cerita dari berbagai penjelasan dari Bajajang membuat mereka berlima semakin sadar betapa berbahayanya sesuatu yang sedang mereka hadapi saat ini. Yang bisa kapan saja sesuatu buruk datang lebih cepat. Bajajang tahu itu ilmu apa? Saya hanya tahu sedikit. Bajajang kembali bercerita bahwa ilmu itu akan mengikuti niat pemiliknya. Bila pemiliknya memiliki niat baik, ilmu itu bisa dalam sekejap menghapuskan 1000 kutukan maupun ilmu dari orang yang berniat jahat. Tapi bila didapatkan oleh mereka yang berniat jahat, ilmu itu akan menjadi kutukan yang mampu membangkitkan tubuh maupun roh dari setiap nyawa yang telah dibunuh oleh orang itu. Semakin banyak yang ia bunuh, semakin kuat pula kutukan itu. Kami menyebutnya kutukan 1000 lelembut. Gama hanya terdiam sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Begitu juga dengan Budi, hanya menganggukkan kepalanya sambil terlihat jari-jari mengepal. Setelah terbayang betapa mengerikannya kekuatan itu bila jatuh dan dikuasai oleh Raden Sengguni, begitu juga dengan Danan yang menelan ludahnya. Juga Cahyo melakukan hal yang sama dengan Budi. Bahkan keringat dingin mengucur dari tengkuk Kimpul. Pasti ada cara untuk mencegahnya kan, Mbah? Satu-satunya cara adalah menghalangi orang-orang itu mendapatkannya. Dan sejak kalian kembali dari Alas Rowo Sukmo tadi, saya sudah mengira bahwa mungkin kalianlah yang dipercayakan tugas itu. Bajajang akhirnya mengutarakan seluruh pikirannya kepada mereka berlima. Sejatinya takdir adalah garisan yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Pertemuan mereka berlima bukan hanya kebetulan semata. Kimpul sudah menceritakan tentang pangawaruhnya yang menunjukkan keberadaan mereka semua. Namun di hadapan mereka berlima sekarang, apakah akan mampu menghentikan bahkan melawan niat Raden Sengguni? Matahari dengan terik panasnya sudah sedari tadi menyorot dengan panasnya itu ke warung Bajajang, menemani waktu yang tidak terasa berputar lebih cepat. Apalagi segala informasi penting sudah mereka berlima dapatkan. Namun ketika itu juga awan gelap tiba-tiba hadir. Seperti mendung yang tiba lebih cepat, padahal bukan saat musim hujan. Awan itu melintas tepat di atas warung bersama angin kencang, membuat mereka berlima semakin nyaman berada di dalam warung. Tapi sebuah benda melintas di sekitar warung saat gerimis mulai turun, seperti kedatangan sesuatu yang langsung Gama rasakan. Perlahan tangan Gama menepuk paha Budi yang duduk tidak jauh darinya. Nan, ngerasa ada yang aneh. Mengetahui Gama merasakan hal yang sama dengan Danan, ia segera memberikan pertanda kepada Cahyo untuk memeriksa keadaan luar warung, dan hal itu juga diikuti oleh Budi. Ada apa ini? Gama dan Danan langsung berusaha membuat Bajajang tenang, dan agar tidak jauh dari mereka berdua, firasat buruk perlahan hadir sejak awan gelap itu tiba. Bayangan di atas warung terlihat lagi melintas. Kali ini Cahyo dan Budi dengan cepat mengikuti arah itu dan melompat ke beberapa pohon mencari keberadaan sosok yang menghilang dengan seketika itu. Membuat Danan keluar warung dengan cepat, namun belum juga hitungan menit Danan sudah kembali. Cahyo, bilang kelelawar tapi sepertinya berukuran besar. Kelelawar?
Gama masih bingung walau ia sudah merasakan gelang gengge dalam saku celananya terasa panas, namun sama sekali belum melihat kedatangan Meong Hidang. Membuat Kimpul dan Mbah Jajang segera berdiri dari duduknya mendekat ke arah Gama dan Danan. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba atap warung yang terbuat dari seng tua itu berlubang dengan jatuhnya sosok besar berwarna hitam. Matanya merah besar, gigi-giginya yang bertaring itu memajang besar. Makhluk itu seketika mencengkeram Mbah Jajang dengan kaki bercakarnya dan kembali melompat. Apa itu? Kelelawar besar. Entah, tapi jangan biarkan dia membawa Mbah Jajang. Jangan jauh dariku, Kimpul. Beruntung saat sampai di luar, 2 buah pukulan mengerikan segera mendarat di tubuh makhluk itu. Minggir! Teriak Budi, sementara Cahyo lebih memilih untuk menyusul pukulan Budi hingga membuat makhluk itu terpental dan tersangkut di salah satu pohon. Jangan lengah, itu siluman Lowo Ireng. Lowo Ireng? Jadi makhluk itu benar-benar ada? Gama yang baru mendengar nama makhluk itu hanya terdiam, namun ia yakin bahwa makhluk itu bukan tanpa sebab datang menghampiri mereka. Saat makhluk itu mencoba merebut Mbah Jajang, Danan dengan segera melemparkan kerisnya dan mengendalikan sukma untuk menghalaunya. Sayangnya, sepertinya makhluk itu bukanlah makhluk biasa. Serangan Budi dan Cahyo seperti tidak berpengaruh. Entah ia pulih dengan cepat atau memang ia tidak terluka. Mungkin harus kurobek sayapnya biar tidak merepotkan. Sementara Cahyo sudah bersiap dengan sarungnya untuk menghadang siluman Lowo Ireng, Danan langsung memposisikan kerisnya untuk menghujamkan serangan yang mungkin bisa melumpuhkannya. Kamu diam, Kimpul, jangan bergerak. Jangan jauh dariku. Namun tak lama, Kimpul. Raden muda itu. Gama, Kimpul. Gama yang mendengar teriakan Danan langsung menoleh, namun sebuah pusaran hitam di belakang Gama dan Kimpul sudah ada lebih dulu. Pusaran itu mencoba menarik Kimpul, beruntungnya Gama berhasil meloloskan Kimpulan dari pusaran itu. Seketika pusaran itu tidak menghilang, malah keluarlah Keling dengan topeng yang menempel di wajahnya dari pusaran itu. Keling. Jangan takut, kita semua ada di sini. Dia tidak akan bisa mengalahkan kita. Bertarung benar-benar sia-sia. Aku sudah mendapatkan tumpal yang cukup untuk menyempurnakan ilmuku. Waringin Sukmo. Hanya dengan menggerakkan telapak tangannya ke arah Kimpul, tiba-tiba sebuah pusaran hitam muncul dari bawah kakinya dan membuatnya terhisap begitu saja tanpa mampu melawan. Kimpul! Gama dan Danan langsung berusaha menggapai Kimpul yang tidak tergapai lagi. Budi dan Cahyo menghampiri kami mencoba menahan pusaran hitam yang dibuka oleh Keling. Tapi mereka tidak tahu ilmu seperti apa yang ia gunakan hingga Kimpul menghilang dari pandangan mereka semua. Kembalikan dia! Cahyo berteriak emosi dan memukul Keling sekuat tenaga dengan pukulannya. Namun dalam hitungan detik Keling sudah berada di tempat lain yang jauh dari tempat Cahyo berada. Ku habisi Raden pengecut itu dulu, setelah itu giliran kalian. Gama! Belum sempat mereka mencari cara menolong Kimpul, Budi menunjuk ke arah salah satu sisi langit hutan dan mendapati siluman Lowo Ireng itu pergi meninggalkan tempatnya. Dia pasti pergi ke tempat kemana Kimpul dibawa. Kalau memang menginginkan ilmunya, seharusnya Kimpul tidak dibiarkan mati. Mereka semua bersiap mengejar siluman Lowo Ireng, namun tiba-tiba Cahyo menahan tubuh Danan. Kita coba cara lainan. Mama Gondrong, kami percayakan siluman kampret itu sama kalian. Tidak ada jaminan siluman kampret itu akan berujung pada Kimpul. Sebagai persiapan, kami kenal seseorang yang mengerti mengenai lintas alam seperti Keling tadi. Seharusnya dia bisa menolong Kimpul bila ada di sini. Gama terdiam sejenak dan teringat akan sesuatu yang pernah Gama dan Budi lakukan sebelumnya. Benar, Mas jaga dia. Baik, biar siluman itu menjadi urusan kami. Pastikan kalian menghubungi Mas Jagat dan sampaikan salamku dan Budi juga. Danan dan Cahyo langsung bergegas cepat. Ketika kaki Gama melangkah, ia ingat pada keadaan Mbah Jajang yang terlihat masih lemas. Jadikan saja bekal semua cerita Abah barusan. Selamatkan Raden muda dan selesaikan tujuan kamu, Nak Gama. Hati-hati, mereka para Raden itu benar-benar berbahaya. Dan jangan lupa kembali ke tempat ini dalam keadaan selamat.
Kalian semua seharusnya bagian dari hal yang Abah harapkan. Gam, cepat. Bersamaan dengan cahaya sore itu mulai memudar, pertanda malam akan mengiringi Gama dan Budi masuk kembali ke arah hutan di mana Lawa Ireng itu bergerak. Langit sore baru saja berakhir dengan sangat cepat, sudah hampir membawa Gama dan Budi masuk kembali ke arah hutan. Namun getar di handphone Gama yang berada di dalam sakunya itu membuat ia berhenti. Duluan Bud, ini Mang Idim telepon pasti memberi kabar keadaan Murni. Jaga diri kamu baik-baik Gam, itu sudah datang. Aku menunggu di depan Gam. Tidak mungkin terlalu jauh. Langkah Budi kembali berlari mengejar Lawa Ireng yang terbang cukup cepat dan liar masuk ke dalam lawang. Gam, tidak banyak waktu. Sejak tadi kampung diserang kelelawar hitam. Suaranya banyak membuat telinga warga kesakitan, bahkan ada yang sampai mengeluarkan darah. Hal itu juga membuat Murni semakin buruk keadaannya. Lawa Ireng namanya, kek. Di sini makhluk besar itu sedang Gama kejar. Bajajang sudah menceritakan banyak hal, Dana dan Cahyo sedang mencari bantuan Mas Jagat. Sementara Kimpul dari keluarga Ningrat baru saja dibawa keling. Setelah Baron mati, semua mengira Murni dan Rima anaknya Kang Ihin akan sembuh. Ternyata salah. Semakin banyak korban berjatuhan di sini. Selesaikan semuanya sampai ke tanah para pendekar Gam. Kakek tidak akan tinggal diam jika kondisinya semakin memburuk. Kakek tahu tentang tanah itu? Nanti juga kamu tahu. Cepat bergerak, jangan sampai pertarungan lebih besar terjadi. Keling adalah awal permulaan setelah Baron mati. Jangan cemaskan Murni dan warga kampung Gam. Fokus saja dengan tujuan kamu di situ. Kakek dan Mang Idim bisa mengatasi dari sini. Telepon Ki Dudui tiba-tiba terputus dengan baterai di handphone Gama yang hanya tersisa sedikit lagi. Apalagi Gama sudah mendengar teriakan suara Murni yang jauh lebih kencang dan mengenaskan sebelum Ki Dudui menutup pembicaraan. Gama langsung memegang gelang gengge yang semakin terasa panas di tangannya, berjalan kembali mengikuti langkah Budi yang semakin jauh meninggalkannya. Semua benang merah tentang kutukan itu sudah disimpulkan dalam pikirannya dan tidak menyangka bahwa tanah para pendekar semakin benar adanya. Kimpul harus selamat. Gama semakin berjalan masuk ke dalam lawang. Ia sudah tidak akan ragu lagi memerintah Meong Hideng untuk mempersingkat waktunya. Budi! Gama berteriak sangat kencang manakala dari depan langkahnya lawang itu semakin gelap gulita. Ia sudah tidak melihat lagi bekas langkah Budi. Teriakan Gama bukan tanpa alasan. Ia sudah merasakan banyak sekali bisikan-bisikan yang terdengar masuk ke dalam telinganya. Namun bisikan itu baru pertama kali didengarnya. Seperti suara binatang. Gama terus mengingat pembicaraan singkat Ki Dudui barusan, bersamaan semua yang ia ingat ketika berbicara dengan Mbah Jajang. Pusaran hitam kekuatan keling yang mampu membawa Kimpul dan makhluk bernama Lawa Ireng itu terus saja akan menjadi bayangannya saat ini, sambil terus mengucapkan amalan dari dalam hatinya. Langkah Gama tiba-tiba berhenti manakala ia tidak lagi melihat pepohonan yang menjulang tinggi dan semak-semak belukar. Ia hanya melihat gelap yang semakin pekat. Gama! Suara bisikan itu langsung Gama dengar dan tidak asing di telinganya, membuat ia menoleh ke arah samping. Jangan terlalu berisik melangkahnya. Cepat ke sini, Gam. Gama hanya melihat putihnya kedua bola mata dengan samar-samar rambut gondrong Budi yang sedang berjongkok di bawah pohon. Langkah kaki Gama bergerak sangat pelan walau ia belum mengetahui apa yang dimaksud Budi. Namun semakin panasnya gelang gengge dalam genggaman tangan Gama dan pandangan Meong Hideng dengan kedua mata kuningnya itu semakin menyala. Sudah memperjelas sebuah tanda bahaya, apalagi ia hanya terdiam tidak jauh dari Gama dan Budi. Ada apa, Bud? Di depan semakin gelap. Lihat ke atas, Gam. Tangan Budi sudah berada di belakang pinggang untuk memegang pisau andalannya. Mata merah Lawa Ireng itu tiba-tiba menyala terang.
Pandangan beringasnya dengan taring panjangnya itu menatap ke arah Gama dan Budi membuat mereka seketika terkejut dengan ukuran lawa ireng jauh lebih besar dari sebelumnya yang mampu membuat seisi lawang menjadi gelap. Dia menunggu kita, Bud. Pasti akan membawa kita pada Kimpul. Bisa jadi dia juga suruhan Keling. Baru saja Budi akan menjawab, dari sekitar tubuh siluman lawa ireng itu sudah terdapat banyak sekali kelelawar hitam kecil yang terbang di sekitarnya. Mulut besar lawa ireng tiba-tiba mengeluarkan suara kencang. Tutup telinga, Gam. Gama dan Budi dengan cepat menutup telinganya. Suara kencang itu bak pisau yang berusaha menusuk telinga mereka berdua. Apalagi seketika Gama ingat sudah banyak korban di kampung Tegal Suruk dengan telinganya yang mengeluarkan darah. Sekuat tenaga Gama dan Budi menutup telinganya hingga membuat mereka berdua sulit untuk bergerak. Semakin menundukkan kepalanya, apalagi tiba-tiba kelelawar hitam yang mengelilingi tubuh lawa ireng bergerak cepat ke arah mereka berdua. Gama dengan cepat memejamkan matanya, berusaha berdiri sekuat tenaga melawan suara lawa ireng yang semakin kencang. Sudah terasa sedikit darah keluar dari kedua telinga Gama. Cepat, Gam. Budi sudah berada di ujung tenaga menahan suara dari lawa ireng agar tidak masuk ke dalam telinganya. Satu kali tarikan nafas panjang Gama membuat ia mampu menggerakkan gelang gengge lalu menghentakkan kakinya sebanyak 3 kali dengan sekuat tenaga. Meong Hideng dengan tatapan beringasnya itu langsung berlari ke arah lawa ireng yang perlahan menurunkan terbangnya, seolah menunggu pertarungan dengan Meong Hideng. Suara langkah Meong Hideng yang sudah berubah wujudnya itu kini sudah berhadapan dengan lawa ireng, menggemparkan seluruh lawang dengan langkahnya. Awas, Gam. Awas di samping. Para anak buah lawa ireng dengan taring panjangnya itu menyerang Gama dan Budi. Dengan satu kali kibasan tangan Budi yang sudah memegang pisau andalannya itu mampu menyayatkan tepat di kepala lawa ireng yang berukuran kecil. Namun jumlahnya semakin bertambah banyak. Dari cahaya merah mata lawa ireng mereka dikendalikan. Sialan! Budi terus saja melindungi Gama dari serangan anak buah lawa ireng. Sudah beberapa kali ia mengelilingi tubuh Gama yang sedang mengendalikan Meong Hideng. Bersama tubuh-tubuh kelelawar hitam itu semakin banyak berjatuhan di sekitar mereka. Raungan Meong Hideng semakin menggema ke seluruh penjuru lawang. Pohon-pohon sudah bertumbangan dengan sangat mudah. Manakala beberapa kali cakaran bak pedang panjang yang dilakukan Meong Hideng mendarat di tubuh lawa ireng. Kita tidak akan bertahan lama, Gam. Jumlahnya semakin banyak. Kelelawar itu semakin terus berdatangan ke arah Gama dan Budi. Mereka berdua bak gula dikelilingi semut, namun kali ini jauh lebih berbahaya. Dengan taring-taringnya yang bisa membuat mereka berdua terluka bahkan jauh lebih buruk. Sebentar lagi, Bud. Tahan. Gama memejamkan matanya. Amalan dalam hatinya terus berucap bersamaan dengan satu kali sayatan kuku panjang Meong Hideng yang mendarat tepat di tubuh lawa ireng, membuat ia tidak bisa terbang dengan tinggi. Wah, pilihan Gama. Sekarang juga hidupkan itu gelang gengge. Suaranya untuk melawan itu siluman. Kekuatan dari suara itu, siluman yang mengantarkan darah-darah untuk makanan tuannya. Gama langsung mengerti suara kilang samana yang sudah hadir itu, membuat ia memahami sesuatu dan harus segera mengikuti perintah sang buyut. Suara itu membuat Budi seketika kaget karena ia tahu jika suara itu dibunyikan lebih dari satu kali, keadaannya semakin mendesak. Apalagi Gama sudah menghentakkan kakinya kembali untuk memberi perintah. Raungan berkali lipat Meong Hideng seketika membuat kelelawar kecil yang mengelilingi tubuh Gama dan Budi itu terkapar begitu saja dengan jumlah yang sangat banyak. Bersamaan Meong Hideng semakin liar setelah mendengar suara gelang gengge. Lawa ireng semakin terdesak. Cepat sekarang, Bud. Akan aku makan lawa ireng sialan itu. Seketika kulit dahi Gama mengkerut. Tatapan matanya mencari sesuatu yang mendekat kepadanya. Apalagi samar-samar ia melihat seperti kabut yang datang, walaupun sedari tadi hanya gelap yang ia lihat. Seharusnya datang. Wanasura! Suara teriakan cahaya tiba-tiba hadir. Sudah berhadapan makhluk kelelawar besar bersamaan dengan Budi yang langsung melompat tepat di bagian sayap lawa ireng. Dengan mengenakan pisaunya itu, ia berhasil merobek bagian sayapnya. Akibat makhluk itu berhasil dialihkan pandangannya ke arah Cahyo. Woi, jangan sadis-sadis, Mang.
Tiba-tiba siluman itu kembali mengeluarkan suara kerasnya hingga membuat serangan menyakitkan ke bagian kepala mereka. Gam, kalian tidak apa-apa? Ganan, kami malah sudah berhasil menolong warga kampung Murni. Gama menjelaskan keadaan Ki Dudi dan Mang Idim yang sedang menjaga Murni walau belum sepenuhnya bisa terselamatkan. Gama dan Danan meyakini dari penglihatan mereka berdua bahwa siluman itu mempunyai maksud untuk menunjukkan tempat di mana mereka menyimpan korban-korbannya. Jul, jangan lama-lama. Harus cepat selesai ini, Nan. Benar. Tunggu. Kimpul juga sudah menanti kita, Gam. Ucapan Danan membuat Gama cukup kaget, namun ia harus segera kembali memejamkan matanya untuk kembali menghabisi siluman itu. Mayang Hideng kembali bergerak liar bersama Danan yang sudah mengenakan rohnya untuk menyerang Lawa Ireng, membuat satu kesempatan untuk cahaya segera menghantamnya tanpa ampun, hingga membuat ia mengerang kesakitan. Dengan cepat Budi menangkap kembali siluman itu untuk yang kedua kalinya, menuntaskan perintah Gama untuk menghabisinya. Bagian sayap adalah tujuannya hingga menancap dalam pisau andalannya itu tepat di bagian sayap dan membuangnya. Namun suara Lawa Ireng kembali menyakiti Budi. Ia berusaha kembali melarikan diri dengan memanggil ratusan kelelawar mengelilingi tubuhnya. Tiba-tiba tanah kembali bergetar hebat bak diterpa gempa kuat. Langkah Mayang Hideng melewati tubuh Budi dengan wujudnya yang jauh lebih besar, hingga cakar panjangnya itu tepat bersarang di bagian tengah tubuh siluman itu, hingga terbelahlah menjadi dua. Selesai, Gam? Iya, Nan. Terima kasih. Dengan bantuan kalian, kita bisa mengalahkan dia lebih cepat. Gama sudah terbayang keadaan Ki Dudi dan Mang Idim di kampung Tegal Surup. Dengan cara seperti ini mungkin bisa meringankan pekerjaan mereka berdua menjaga Murni. Budi dan Cahya langsung berjalan ke arah Gama dan Danan. Nan, Mas Jagat. Kimpul. Dia yang akan membawa kita kembali ke desa Lui Jajar untuk kembali bersama Kimpul. Danan menceritakan kepada Gama bahwa Kimpul berhasil mengalahkan Keling, namun ada masalah jauh lebih besar menanti mereka semua yang silih berkaitan satu sama lain. Ilmu Pangawaru Kimpul sudah direbut. Budi seketika terdiam, sementara Budi sudah terlihat menahan amarahnya karena ia masih penasaran dengan Keling yang tidak bisa dihabisi olehnya. Mang, tadi kenapa sayapnya dirobekin? Siapa tahu dipakai sama Mamang Gondrong nanti bisa terbang. Yang terbang kepalamu mau? Cahya langsung tertawa, walaupun cara itu Gama yakin untuk membuat Budi lebih tenang. Gama dan Danan kembali melihat tingkah mereka berdua yang terlihat cocok dalam pertemanannya itu. Danan, Kenapa, Gam? Pandangan mata Danan langsung melihat ke arah langit. Mereka semua kembali melihat ratusan kelelawar yang berterbangan tanpa henti di hutan ini. Wujudnya semakin jelas dan semakin mengerikan walaupun siluman Lawa Ireng sudah mati. mereka lagi. Kelelawarnya tidak pergi. Gama dan Danan hanya mengangguk dan meminta semua waspada. Beruntungnya Mas Jagat sudah beranjak dari posisinya dan mendekat ke arah mereka berempat. Ayo mendekat. Gama langsung mengikuti perintah Mas Jagat walaupun ia belum sempat untuk menyapanya karena keadaan yang semakin aneh dan genting. Gam, itu tidak akan berhenti. Masih banyak yang harus kita hadapi, Bud. Jaga kondisi kamu. Siluman Lawa Ireng itu lagi. Siluman yang hampir serupa dengan Lawa Ireng, namun kini tubuhnya jauh berukuran lebih besar dengan beberapa banaspati berada di punggungnya. Bukan, dia berbeda. Makhluk ini jauh lebih berbahaya. Makhluk itu terus terbang di atas mereka semua dengan dijaga oleh kelelawar yang mengitari seluruh tubuhnya. Siluman bodoh menjaga tumbal saja tidak becus. Ucap sosok Lawa Ireng dengan banaspati di atasnya itu membuat mereka berlima hanya terdiam ketika mengetahui siluman itu dapat berbicara, tidak seperti siluman sebelumnya. Lari cepat, dia berbahaya. Mas Jagat sangat cemas dengan menarik mereka semua untuk segera masuk ke dalam kabut yang sudah ia panggil dengan ilmunya itu. Gama masih memperhatikan sambil berlari. Ia ingin mencoba merasakan kekuatan apa yang berada di makhluk tersebut. Dengan api yang terus menyala tanpa pernah padam sekalipun, ia merasa bahwa semua jawaban yang ingin ia ketahui berada di sosok itu.
Jauh lebih berbahaya, benar. Lari Gam, jangan menoleh. Setelah mereka semua berlari beberapa saat, mereka sampai di sekitar rumah-rumah kayu di desa kecil yang baru saja Gama dan Budi kunjungi itu. Setelah Mas Jagat menutup gerbang gaibnya, tiba-tiba dari kejauhan terlihat salah satu sisi hutan yang terbakar begitu cepat dengan api liar yang bahkan bisa mereka lihat walaupun berada jauh di luar hutan. Edan, itulah makhluk itu. Tidak salah lagi. Abah, Dirga, dan Kimpul menghampiri kami yang tengah terpaku menatap salah satu sisi bukit yang terbakar. Membuat Gama dan Budi langsung mencium tangan Abah dan langsung memperhatikan keadaan Kimpul yang sudah ia cemaskan. Itu alas roh Sukmo. Sebagian hutan itu terbakar begitu saja. Bagaimana bisa, Mas? Ulah siluman, Dirga. Ada siluman lawa ireng raksasa dengan beberapa banaspati di punggungnya. Aku melihat bagaimana ia menggunakan api itu untuk menghanguskan hutan itu hanya dalam beberapa menit. Mendengar ucapan itu, Dirga dan Abah tidak mampu berkata-kata. Begitu juga dengan Gama dan Budi masih memperhatikan ke arah hutan. Rupanya makhluk seperti itu yang akan kita lawan. Siluman lawa ireng raksasa banaspati di punggung. Iya. Kenapa, Pul? Gama dan Budi masih terdiam meyakini bahwa Kimpul akan mengetahui sesuatu. Itu wujud siluman Raden Sengguni. Ia pasti tengah mengeksekusi tumbalnya. Benar, Gam. Sialan Raden itu akan aku habisi. Gama hanya menepuk pundak Budi agar membuat dia sedikit tenang dan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan Kimpul. Setelah mengeksekusi tumbalnya, ia pasti akan ke reruntuhan untuk melakukan ritual. Setelahnya ia tidak akan bisa dikalahkan. Dengarkan omongan Kimpul. Berarti sekarang Raden Sengguni masih bisa dikalahkan. Ucapan Cahyo dijawab oleh anggukan Budi yang setuju. Apalagi Budi sejatinya semuanya harus ia habisi agar semuanya menemukan titik akhir. Bukan itu maksudku. Benar, kita hanya harus mengalahkan Raden Sengguni sebelum ia selesai melakukan ritual. Tapi Kimpul seperti tidak mengerti mereka semua. Mereka hanya berusaha mengambil kemungkinan terbaik dari penjelasan Kimpul. Sebelum ritual Raden Sengguni, mereka masih punya kesempatan untuk mengalahkannya dan menghentikan ini semua dengan secepat-cepatnya karena tidak ingin berimbas pada kemungkinan paling buruk yang akan terjadi ke depannya. Jika Raden Sengguni dibiarkan, siluman lawa ireng baru saja menampakkan wujud aslinya sebagai manusia. Pakaian dan gagah sudah kembali melekat pada tubuh kekar dan gagahnya. Ia berjalan penuh rasa percaya diri. Kepalanya tidak sedikit pun menunduk seolah ingin memberitahu siapapun yang melihatnya bahwa dia tidak akan terkalahkan. Tujuannya untuk menuju singgasana paling terhormat. Beberapa pasang mata sedang menatap tajam ke arahnya untuk mengancam keberadaannya. Namun sekejap mereka semua menyadari akan sesuatu. Tidak mungkin. Pangwaru sudah ia dapatkan. Ucapan heran dan penuh ketakutan keluar dari mulut mereka manakala semakin jelas melihat hal itu. Dia semakin berbahaya. Dalam hitungan detik mereka orang-orang yang mengitari reruntuhan itu mulai menarik diri. Bodoh. Aku perlu orang untuk menguji ilmuku setelah ritual ini selesai. Kenapa kalian pergi? Orang gila bangsat. Senyum sumringah yang penuh rasa bangga terlontar dari bibir Raden Sengguni dengan melihat sekitarnya jauh lebih jelas. Dengan sempurnanya ilmu yang kumiliki sekarang, artinya aku pantas menduduki tahta ini. Apabila ada yang keberatan, lawan aku sekarang. Terlihat beberapa pendekar dari berbagai terah bersembunyi di sana. Mereka tidak lemah namun melawan Raden Sengguni dengan kemampuan pangawaruhnya. Jelas-jelas sebuah hal paling tidak masuk akal untuk membunuh diri mereka. Raden Sengguni seketika tertawa kencang. Ia sudah duduk di singgasana batu di reruntuhan candi itu dengan penuh rasa puas. Kini dia dapat melihat sebuah gunung di hadapannya dan beberapa reruntuhan yang memiliki arti tersendiri untuk dirinya itu.
Dengan perlahan ia membaca ilmu kebatinannya lalu kembali tertawa kencang. Tawa kekuasaan sudah berada di genggaman tangannya termasuk sebuah kutukan. Aku dapatkan kekuatan untuk menaklukkan segalanya. Ritual ini akan membangkitkan apa yang ingin kumiliki. Sebuah kutukan. Sebuah kutukan terkuat. Kutukan 1000 lelembut. Sinar mentari yang tinggal hitungan jari itu tidak akan lama lagi segera tiba. Desiran angin pagi kali ini berhembus jauh kencang ke arah dua lelaki yang sedang duduk di atas kendaraan roda duanya. Kendaraan dengan laju yang cukup kencang menerobos jalanan mulus ataupun berlubang yang tidak akan lama segera sampai ke tempat tujuan. Tidak ada sedikit pun gambaran bahwa keadaan mereka berdua dalam kondisi baik-baik saja. Kedua orang itu hanya mempunyai waktu yang tidak lama setelah apa yang mereka ketahui di sebuah astana bernama Giridanyang. Tempat yang hanya menyisakan reruntuhan bebatuan. Untung kamu segera pindahkan but motor ini dari warung Bajajang. Gama kembali mengingat bagaimana siluman Lawa Ireng menghancurkan atap warung ketika sore itu. Firasat saja, Gam. Tidak menyangka penyakit kutukan pada murni sudah membawa kita semakin dalam keadaan bahaya. Sambil terus menarik gas motor di tangan kanannya, mereka berdua tinggal melewati himpitan pohon jengjing yang mengapi jalan yang akan membawanya masuk ke kampung Tegal Suru. Sudah tidak ada pesan apapun lagi dari Mang Ijim dan kakek. Apa keadaan di rumah murni semakin buruk? Baru saja mulut Budi akan menjawab ucapan Gama, laju motor yang berada di jalan tidak mulus itu menepi dengan tiba-tiba. Ada apa, Bud? Gama sangat kaget, apalagi bayangan bagaimana kekuatan Raden Sengguni dengan segala kesaktiannya masih tergambar jelas. Di depan Gam. Meong Hideng sudah berada di tepi jalan tidak jauh dari banyaknya pohon-pohon jengjing berdiri tegak. Ia langsung berjalan terpincang-pincang ke arah Gama dan Budi. Bersama gelang gengge dalam saku celana Gama berubah menjadi panas. Siaga, Gam. Aku yakin kejadian malam tadi belum selesai sama sekali. Ketika Meong Hideng sudah sampai di dekat Gama, ia langsung mengeluskan kepalanya berkali-kali ke arah kaki Gama. Apalagi ini? Tiba-tiba angin pagi yang dari tadi mengguncang pohon jengjing itu kini berubah jauh lebih kencang. Kliwon. Budi menyaksikan sesuatu bergerak di atas pohon. Beberapa kali mengucek kedua matanya untuk memastikan penglihatannya. Seketika suasana menuju pagi hening, namun Gama merasakan hal lain dari gelang gengge yang semakin mengeluarkan panas. Dan Meong Hideng yang terus bergerak di bagian kakinya. Mundur, Bud, itu bukan Kliwon. 3 pohon jengjing di depan mata mereka berdua tiba-tiba terjatuh sekejap mata, hampir mengenai kepala Budi dan Gama yang dengan cepat menghindar. Monyet hitam. Budi langsung menyuruh Gama untuk mundur beberapa langkah. Ia langsung mengambil pisau andalannya yang sudah beberapa hari ke belakang diajaknya untuk bekerja keras. Tunggu, Bud, itu bukan binatang biasa. Dari kejauhan, monyet hitam itu bergerak menembus gelapnya hutan jengjing menuju pagi itu. Perlahan tubuhnya semakin terlihat jelas menampakkan wujud aslinya. Percuma kalian datang, warga kampung sudah akan banyak yang mati. Bajingan. Sekarang Budi, cepat. Budi langsung berlari ke arahnya, namun sosok lelaki gagah perkasa dengan perawakannya yang tegap itu tidak bergerak sama sekali, seperti menanti kedatangan Budi. Suruhan Raden Sengguni. Satu gerakan tangan orang itu mendarat di tubuh Budi tanpa menyentuhnya, bersamaan dengan suara monyet yang tiba-tiba terdengar kencang bak sebuah sorakan ketika tubuh Budi tersungkur mengenai tanah. Keturunan kalian tidak akan lepas dari incaran kami. Lihat saja, kematian sudah dekat dengan kalian. Gama dengan cepat memberikan perintah kepada Budi dengan menganggukkan kepalanya. Mati kau sebelum pagi datang. Teriak orang itu sambil mengangkat kakinya tepat satu lurusan dengan kepala Budi yang masih terdiam. Sebelum kaki orang itu menyentuh kepala Budi, pisau andalan Budi sudah berada di dekat kepalanya untuk menahan bagian kakinya hingga pisau itu menusuk punggung kaki. Sekarang, baru saja Budi bangkit dan melihat orang itu mengerang kesakitan, tiba-tiba ia lenyap begitu saja, menyisakan suara monyet-monyet yang bersorak namun tanpa wujud sama sekali. bukan hanya Lawa Ireng yang menyerang kampung. Monyet hitam juga dikendalikan orang itu.
Bangun, Bud. Cepat. Keadaan Murni dan kampung pasti dalam bahaya. Aku paham, Gam. Dia pasti suruhan Raden Seguni. Raden itu tidak akan membiarkan kita dengan mudah mencari bantuan. Lihat saja ke sana. Monyet-monyet hitam dan kelelawar berterbangan seperti di leweng Rawa Sukma arahnya menuju kampung. Ayo, Bud, cepat. Naik, kita harus segera sampai. Anehnya Meong Hideng tidak mengikuti arah laju kendaraan motor yang sekarang Gama kendarai. Ia malah memilih masuk ke arah hutan Jengjing. Gama yang menyadari akan hal itu hanya menganggukkan kepalanya saja. Keluarga kalian yang akan mati. Saya Angkoro yang akan mencabut semua nyawa keluarga kalian. Apa kalian tahu siapa yang menghendaki semua ini terjadi? Suara teriakan itu sontak terdengar jelas oleh Gama dan Budi, namun ia tidak mendapati wujud dari suara lantang penuh ancaman. Hanya kedua mata Meong Hideng yang berlari kencang seperti mengejar ke arah suara itu berasal. Ancaman. Oh, kan aku habisi dia sebelum kembali ke Astana Giridhanya. Salah orang. Ancaman itu tidak akan berpengaruh padaku. Kita lihat siapa yang terlebih dahulu mati. Korban si jago merah bak menunjukkan takdirnya dengan api yang menyala liar melahap seluruh pepohonan di dalam leweng. Cahaya merahnya semakin terlihat jelas oleh awan gelap nan pekat yang enggan cepat berakhir untuk mempertontonkan hal buruk akan segera mendekat ke arah mereka semua. Sebuah jalan menuju Astana Giridhanya yang sudah terbuka lebar adalah daya tarik untuk menyuguhkan kejutan besar, entah itu akan mempermudah Gama dan Budi atau malah sebaliknya. Raut kulit dahi Cahaya terlihat oleh Gama sudah mengkerut, sementara Budi sejak tadi sudah terlihat sedang memikirkan sesuatu. Pak Jajang. Astagfirullahaladzim. Gama langsung teringat bagaimana dengan nasib lelaki tua yang sudah memberinya banyak petunjuk untuk mereka semua. Terlebih warungnya yang telah memberikan tempat untuk mereka semua beristirahat itu keadaan terakhirnya hancur akibat siluman Lawa Ireng. Mereka semua bergegas meninggalkan desa Lewi Jajar untuk segera menuju perbatasan alas Rawa Sukmo dengan harus bertahan dari asap-asap tebal akibat kobaran api yang semakin lahap menyantap pepohonan. Hanya ada satu pilihan yang mereka semua ambil, yaitu dengan cara menutupi hidung mereka. Bajajang! Bajajang! Suara teriakan mereka semua menyisir jalur yang mereka semua lalui dengan kemungkinan Mbah Jajang sudah melewatinya terlebih dahulu. Tidak mungkin. Ada apa, Kam? Kobaran api nyabut semakin menjalar. Lihat. Gama mendapati sesuatu di depannya yang sudah ia yakin bahwa api-api yang terkena hembusan angin kencang akan menjadi semakin besar, merambat apapun yang ada di sekitarnya. Dari kejauhan mereka semua melihat seseorang yang berdiri mematung dengan tatapannya ke arah sebuah warung yang mulai terbakar sedikit demi sedikit. Terjadi, Kam, tidak salah lagi, itu warung Bajajang. Gama hanya terdiam. Ia dapat merasakan dan mewakili bagaimana hati Mbah Jajang berkecamuk malam ini, apalagi setelah ia mengambil keputusan untuk memberitahu mereka semua tentang kejadian masa lalu yang ia ketahui, namun berakhir dengan cara yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya saat ini. Mbah Jajang tidak apa-apa. Bah, air mata sudah melewati pipi dengan kulit keriput tua Mbah Jajang. Ia masih terdiam. Bah, ini kami. Ikhlaskan warungnya saja dulu, Bah. Kita cari tempat aman. saat ada ramalan. Mulut Mbah Jajang terbuka dengan terbata-bata membuat mereka semua terdiam. Seketika suasana hening tiba di balik malam yang semakin larut. Hutan ini terbuka ketika tahta Astana Giridhanya terisi. Abah tidak pernah menyangka seperti inilah ketika hutan ini benar-benar terbuka. Benar, tidak ada yang menyangka, Bah. Suara Kimpul mampu membuat Mbah Jajang melihat ke arahnya. Ia hanya menghela nafas lega saat mengetahui Kimpul sudah bisa kembali dalam keadaan selamat dari Siti Kawaruhan. Begitu juga ketika melihat ke arah Budi dengan rambut gondrong terurai panjangnya. Ia cukup terpukau dan meyakini bahwa siluman Lawa Ireng pasti sudah hancur lebur.
Tujuan kita bukan keluar dari hutan. Tujuan kita seharusnya menuju Astana Giridanyang untuk menyelesaikan semuanya. Benar, Bah. Kami akan menuju ke sana. Mungkin Bah Jajang, Abah dan Dirga bisa mencari tempat aman kembali ke desa Lui Jajar. Sementara kami menuju Astana Giridanyang. Bah Jajang menggeleng. Saran dari mereka semua tidak cukup membuatnya tenang. Ia harus memuaskan apa yang ada dalam isi kepalanya setelah melihat kobaran api semakin meruntuhkan warungnya tanpa tersisa. Tidak. Kita harus ke sana saat ini juga. Kita harus menyaksikan apa yang terjadi dan menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Sudah, Bah Jajang. Biar saya temani kembali ke desa Lui Jajar terlebih dahulu. Mereka semua mengerti yang akan mereka hadapi. Gama dan Danan mengangguk ke arah Bah Jajang, memberikan isyarat bahwa mereka semua akan baik-baik saja. Bah Jajang yang masih terlihat ragu itu hanya mendapatkan tepukan perlahan ke arah pundaknya dari tangan Budi agar mengikuti saran Abah. Saya mengenali Bah Jajang. Ada yang harus kita bahas di desa. Sepertinya Abah mulai mengetahui tujuan untuk ikut ke tempat ini. Setelah semuanya terpisah dengan Bah Jajang dengan rasa kepercayaan dan tujuan mereka menjadi satu, mereka kembali menyusuri hutan yang sudah terlahap hitungan menit oleh amukan api. Tidak bisa dibiarkan ini. Gama mencoba mengendalikan amarah Budi, apalagi ia mengetahui dari mana Budi berasal dan baginya tempat ia berasal begitu sangat menyakitkan. Gila, hutan sebesar ini bisa dibakar dalam hitungan menit. Kali ini Cahya tidak berani mengusik Budi dengan wajah Budi yang sudah terlihat geram. Lebih cepat. Kimbul benar-benar cemas. Tiba-tiba Gama mendengar suara yang berasal dari ranting-ranting yang sudah terbakar. Suara itu semakin jelas ia dengar sambil terus berusaha memastikannya. Sekumpulan kera-kera kecil yang sudah terlihat, namun setelah Gama melihat dengan jelas beserta ciri-cirinya itu, mereka adalah teman dari Kliwon yang terus membuka jalan agar mempermudah mereka semua yang terus bekerjaan dengan waktu dan harus segera memastikan tempat yang mereka tuju. Jadi ini tempatnya. Tidak salah lagi. Tempat ini pernah muncul di pengawaruhanku. Dengan cepat Cahya langsung menaiki salah satu pohon tertinggi yang telah hangus terbakar. Dengan pandangan matanya dipenuhi emosi, menyusul Budi di bawahnya dan memberi reaksi yang sama, semakin memperjelas sesuatu mengerikan yang sedang mereka berdua lihat. Apanya yang tanah para pendekar? Tempat ini lebih tepat disebut dengan tanah terkutuk. Budi langsung mengangguk dingin ke arah Gama, membenarkan ucapan Cahya dengan raut wajah seolah mencari mangsa buruannya itu. Ucapan Cahya langsung menarik Danan, Gama dan Kimpul melangkah ke arah daratan yang lebih tinggi. Dari situ mereka menyadari apa yang sebenarnya sedang dilihat oleh Budi dan Cahya. Mayat-mayat bergelimpangan di reruntuhan itu bukan jasad orang yang baru saja mati. Jasad itu seolah mempunyai usia yang sudah teramat tua. Ada yang sudah membusuk menyisakan tulang dan ada yang sudah terkapar membatu. Seperti keadaan murni. Tidak, jauh berbeda. Gama kembali mengingat terakhir kali ia melihat Murni dan gambaran dari mimpinya beberapa malam ke belakang saat berada di rumah Bah Asep. Hal itu bak gambaran yang kini membawanya pada sebuah kenyataan. Pembantaian. Bukan, mereka jasad yang dikumpulkan oleh Raden Seguni di Siti Kawaruhan untuk saat ini. Maksudnya, mereka akan dibangkitkan. Seperti yang terjadi pada jasad Trapaku Jagar yang menyerang Dirga. Gama hanya menggelengkan kepalanya bersamaan dengan Danan menelan ludah membayangkan bencana besar yang akan terjadi saat Raden Sengkuni mengabulkan niat dalam dirinya yang penuh ambisi untuk membangkitkan mereka semua. Dengan pengawaruhanku, Raden Sengkuni bisa meramalkan sandi yang digunakan untuk ritual Sewu Lelembut. Tidak ada celah untuk menggagalkannya. Kalau begitu kita serang sebelum mereka bangkit sepenuhnya. Betul. Tapi dalam hitungan detik Danan menarik sarung cahaya dan menahannya hingga terjatuh di tanah. Sementara Gama bergegas menarik kerah belakang baju Budi untuk menghentikannya.
Tahan. Dengan satu kata Budi segera menghentikan langkahnya tanpa membantah sedikit pun. Ia hanya menundukkan kepalanya ke arah Gama. Ada cara jauh lebih baik, Bud. Ingat banyak nyawa yang harus kita selamatkan. Kenapa, Nan? Kalau ada waktu yang tepat untuk menghentikannya adalah sekarang. Berjuang itu hal baik, tapi bukan berarti harus menyerahkan nyawa. Setelah Danan membantu Cahyo untuk berdiri, Gama dan Danan menunjuk ke arah sosok siluman lawa ireng bersayap raksasa dengan banaspati yang bersarang di atas punggungnya, yang mendarat tepat di balik reruntuhan bersamaan dengan munculnya seorang pria yang mengenakan jas kebanggaannya. Dengan sayap yang masih berkibar, ia langsung duduk di singgasana di tempat itu. Raden Sengkuni. Melihat sosok itu, Budi dan saya sepakat untuk menarik diri. Mereka tidak akan lupa bagaimana banaspati itu menghanguskan alas Sarwa Sukmo. Di tengah kebingungan mereka semua, tiba-tiba gelang Genggi Gama berbunyi dengan sendirinya tanpa adanya meong hideng di sekitar mereka. Namun Gama hanya menganggukkan kepalanya, bak tahu siapa yang akan datang. Keris Raga Sukma. Ada apa, Nan? Datang, alhamdulillah. Tinggalkan tempat ini sejauh mungkin. Gama sudah mendengar suara itu semakin jelas dan tidak mungkin firasatnya akan salah. Begitu juga dengan Budi yang langsung menundukkan kepalanya. Wujud kakek tua dengan sorban putih dan pakaian khasnya sudah terlihat perlahan semakin jelas. Kalian akan melawan mereka, tapi tidak sekarang. Gilang Samana, Nyi Sendang Rangu. Mereka siapa? Kawan. Raden muda, kamu adalah kunci untuk menyelesaikan bencana ini. Kuasai dulu pusaka dan sosok yang melindungimu itu terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk menghadapi Sengkuni. Ini bukan lagi pertempuran. Ini medan perang. Dan untuk memenangkan peperangan kalian membutuhkan sekutu. Tinggalkan tempat ini dan kembali dengan orang-orang yang terikat dengan kalian. Bagaimana dengan jasad-jasad yang bangkit itu? Mereka akan memakan banyak korban. Nyi Sendang Rangu dan Gilang Samana saling bertatapan. Mereka tidak segera menjawab dan malah berangsur-angsur menghilang. Kadang memang ada yang harus dikorbankan. Tapi jika kalian mati di sini, mungkin tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan tanah ini. Jangan remehkan kuasa Sang Pencipta. Bisa saja dia sudah memberikan peran pada ciptaannya yang lain untuk menahan mereka. Kemunculan kedua sosok itu seperti memberi keyakinan kepada mereka untuk memilih langkah itu dan mengikuti semua ucapannya. Pak Le, Mbah Jiwo, Nyai Jambrong, Kang Sukri, Banu Rasmi, Ki Dudui, Mang Hidim, Ki Sanja, Ki Anam. Mereka semua bergumam sambil melamun membayangkan siapa saja yang mungkin membantu mereka menghadapi jasad-jasad pendekar yang bangkit itu dalam medan perang nanti. 3 hari. Aku akan mengumpulkan pusaka dan kekuatanku untuk menjemput kalian dalam 3 hari. Dan kita akan kembali dengan semua sekutu yang kita miliki. Danan, Cahyo, Gama, Budi, dan Kimpul serentak menoleh ke arah Jaga dan menganggukkan kepala. Tanpa menunggu lama mereka pun berpaling meninggalkan tempat mengerikan itu dan berpencar untuk mengumpulkan sekutu untuk menghadapi Raden Sengkuni dan pasukannya. Jauh dari tempat mereka semua, Raden Sengkuni mengendus keberadaan sosok yang mengawasi mereka. Ia berdiri dari singgasananya dan memperhatikan beberapa sosok yang telah bangkit dengan sempurna dari kematian. Senyum lebar penuh ambisi dan keyakinan sudah terlontar dari mulutnya. Aku perintahkan kalian untuk berkumpul. Sosok manusia yang memiliki tangan 4 dan panjang serta kaki yang sama panjang merangkak seperti laba-laba menghampiri Raden Sengkuni. Saya Ki Tunggalpati bangkit dari Mahkamah Mayit. Sosok mengerikan itu merunduk menunjukkan kepatuhannya. Rupanya Baron bekerja dengan baik.
Raden Sengguni kagum dengan sosok pendekar siluman yang jasadnya dibawa oleh Baron dengan asupan makanan darah-darah yang sudah Baron tebar hingga sampai di kampung Tegal Surup. Menyusul Ki Tunggul Pati, bangkit juga beberapa sosok berpakaian abdi keraton dan beberapa sosok yang bangkit bersama kodam yang mereka miliki. Tidak sia-sia aku membunuh kalian. Sosok-sosok itu berlutut patuh sebagai perwujudan dari kekuatan kutukan seribu lelembut. Aku merasakan keberadaan dua sosok yang mungkin akan menghalangi jalanku. Sepertinya ada tikus-tikus yang bersama dengan mereka. Habisi mereka sebelum mereka menjadi pengganggu. Dalam sekejap, sosok-sosok yang baru saja bangkit itu menghilang berpencar dan mengikuti jejak Danan, Gama, Kimpul, dan yang lainnya. Suara ayam berkokok baru saja terdengar untuk mengiringi matahari pagi yang baru terlihat ujung batang hidungnya dengan membawa sinarnya yang perlahan meninggi. Sebuah pagi yang paling dinanti kedatangannya di kampung Tegal Surup sejak beberapa hari ke belakang. Setidaknya jika pagi datang, mara bahaya dan suasana mencekam itu bisa hilang sementara dengan satu alasan yang sama. Banyak warga trauma perempuan kini terbaring seperti keadaan Murni anaknya Bah Asep. Dengan kedatangan kelelawar dan suaranya yang begitu berisik, para warga menyebutnya siluman pembawa kutukan. Dari depan rumah warga kampung kini terdapat banyak bekas obor-obor yang jika malam hari para kepala keluarga itu berjaga dari serangan kelelawar dan mengambil langkah yang sama menutup semua lubang-lubang rumah beserta wewangian dari daun yang bisa membuat kelelawar tidak nyaman. Begitu juga dengan lelaki tua yang sedang menanti seseorang datang sejak azan subuh berkumandang. Dirinya hanya bisa duduk bersila di teras rumah Bah Asep sambil tidak pernah lagi melepas tasbih di genggaman tangannya. Lantunan zikir terus ia kumandangkan dalam hatinya. Kek, maaf. Lelaki tua itu tidak menoleh sedikit pun. Ia hanya memandang kosong ke satu jalan ketika cucu tercintanya itu sudah beberapa hari meninggalkan rumah Bah Asep. Sudah kamu ketahui di monyet itu? Ketek Ireng tidak salah lagi Angkoro dari suruhan Raden Sengkuni. Kalau begitu bukan hanya Lowo Ireng saja yang belum bisa kita pastikan pergi dari kampung ini. Tapi muncul sosok lain. Malam ini akan jauh lebih berbahaya, Dim. Murni juga tidak akan selamat, Kek. Jika nyawanya melayang untuk membuat kampung ini kembali aman, Abah ikhlas. Semuanya sudah diperjuangkan. Ucapan Mbak Asep tidak membuat Ki Dudui menoleh ke arahnya. Begitu juga tidak ada ucapan yang keluar dari mulut Mang Idim. Penguasa selalu punya cara lain. Yang tidak ada bisa jadi ada. Namun kita harus ingat, bumi dan seisinya adalah miliknya. Ini bukan perkara murni hidup atau mati lagi, Bah Asep. Ini perkara kutukan yang akan membahayakan banyak kampung. Jika kutukan Sarebu Lelembut itu dihendaki seseorang terjadi, maka masalah jauh lebih besar siap menanti. Ki Dudui dengan tiba-tiba berdiri dari duduk bersilanya manakala melihat sorotan cahaya motor semakin mendekat ke arah rumah Bah Asep. Alhamdulillah. Sayangnya mereka bukan membawa kabar paling bahagia yang kita tunggu. Malah sebaliknya. Ki Dudui seperti sudah tahu bahwa Gama dan Budi kembali membawa kabar yang kurang baik setelah bersalaman dengan hangat untuk menyelimuti keadaan semakin berbahaya. Dan tidak memberikan banyak waktu, Gama belum beranjak lagi di dekat tubuh Murni yang semakin mengenaskan. Sementara Budi sedang makan dengan lahap ditemani Mang Idim, Bah Asep, Nituti, dan Kangkus yang baru meminta maaf kepada Budi sejak kejadian malam kedatangan Budi ke rumahnya. Tidak pernah sadar lagi, Kek. Gama menahan rasa sakit di hatinya, apalagi setelah mendengar keadaan Dewi dan seluruh keluarganya dalam keadaan bahaya juga setelah Ki Dudui ceritakan.
Sejak Baron dan Keling mati, hanya sekali murni sadar. Namun sudah ada lebih dari 4 orang yang setiap sore keadaannya terus Idim pastikan. Penyakit kutukan ini seperti sengaja memberikan darah untuk Raden itu, Gam. Gama juga kembali untuk meminta bantuan, Kek. Di Astana Giri Danyang itu, Raden Sengkuni telah membangkitkan seluruh yang mati. Ini semua atas saran dari Kilang Samana. Begitu juga yang sedang dilakukan Dana dan Cahaya serta Kimpul. Ucapan Gama membuat suasana seketika hening, apalagi Mang Idim yang baru saja mendekat mendengar ucapan Gama dengan jelas, membuatnya hanya langsung duduk di dekat pintu. Seharusnya kakek tidak perlu takut dengan hal itu. Lalu, Kek? Yang kakek takutkan bukan kalah dan menang. Yang kakek takutkan juga bukan keselamatan hidup dan mati kalian, tapi mereka warga kampung yang tidak bersalah ini, Gam. Kepulangan dan kedatangan kalian akan membawa bencana malam ini jauh lebih berbahaya. Mereka tidak akan membiarkan kita tenang. Benar, Kek. Tapi warung Bajajang sudah menjadi korban. Desa-desa lain juga sudah mendapatkan imbas dari semua ini. Jika tidak dihentikan, semuanya akan terjadi. Gama langsung menceritakan segala kejadian yang sudah ia lewati dan hadapi bersama Budi. Mbah Asep, Netuti, dan Kangku sama sekali tidak berani masuk dalam obrolan Gama, Budi, dan Kidudu juga Mang Idim. Apalagi terdengar Gama sedang menceritakan bagaimana bahayanya keluarga Ningrat itu dengan ambisinya. Cerita Gama membuat Mang Idim hanya menundukkan kepalanya, begitu juga Kidudu yang entah kenapa hanya menundukkan kepalanya di hadapan Gama yang duduk bersila itu. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Gama begitu tegas dan penuh penghayatan. Apalagi tidak terucap kalimat mundur atau menyerah sekalipun pada masalah yang sedang mereka hadapi itu. 3 hari waktu yang sudah Gama dan Budi sepakati untuk kembali bersama mereka, datang kembali ke tempat itu. Setelah beberapa kali Kidudu mengelap air mata yang jatuh membasahi pipinya itu, begitu juga dengan Bang Idim dan Budi. Hal itu sontak membuat Gama merasa aneh. Ada apa? Apa ada yang salah, Kek, dengan cerita Gama barusan? Tidak, Gam. Mendengar suaramu hari ini tidak jauh berbeda ketika Kilang Samana berbicara, dan tidak pernah mundur dalam sejarah hidupnya ketika menghadapi masalah. Gama sontak sadar seketika tubuhnya seperti bergetar tersambar petir.